بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع الصلوات أهل محبته وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad salaman ya'dilu salam. Ada beberapa hal yang saya janjikan di taklim thariqah yang lalu, di antaranya tentang bai'at barzakhiyah. Bai'at barzakhiyah itu sudah pernah ada di Bahthul Masail NU. Di Bahthul Masail NU, kalau di kitab saya ini halaman 54 55 halaman 55. Pertanyaan nomor 50, tahun Muktamar Nahdlatul Ulama ketiga di Surabaya tanggal 12 Rabiul Tsani tahun 1347 Hijriah, 28 September 1928. Jadi masih kiai-kiai kuno ini yang memberi jawaban. Soalnya tentang Thariqah Tijaniyah itu sedang tidak kita bahas. Yang kita bahas pertanyaan lanjutannya ini, apakah bai'at barzakhiyah dianggap sah? Jawabnya, Thariqah Tijaniyah mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah SAW beserta bai'at barzakhiyah dan dapat dianggap sebagai thariqah yang sah dalam Islam. Alhasil, kiai-kiai Nahdlatul Ulama pada masa itu mengatakan sah. Istinbat dalilnya dari Hidayatul Adhkiya, wa tariqu kulli masyayikh qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadithi ta'assala. Itu saja yang ada di sini rujukannya. Kita boleh pakai ini sebab itu ulama-ulama Nahdlatul Ulama tahun 1928 itu kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kuno yang wara dan ilmunya mumpuni. Kemudian yang saya janjikan lagi tentang syafaatul masyayikh. Saya mulai dari kitab. Sebentar, sebelumnya ada yang meminta kepada saya supaya dibahas tentang mursyid-mursyid yang ada sekarang di Indonesia. Ada yang tanya ke saya. Jadi saya jawab begini, ini tolong diperhatikan biar tidak ada yang salah menukil omongan saya ini. Tolong perhatikan yang betul, terutama yang bukan santri pesantren. Orang-orang yang sudah di masyarakat, tolong diperhatikan betul. Sayyiduna Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fuqih radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya, tapi bukan masalah thariqah, tentang Kiai Fulan. Kiai Fulan itu alim apa tidak? Boleh diikuti apa tidak? Gitu. Saya ada waktu itu di majelis taklim. Saya kira kasetnya kalau dicari juga masih ada. Kemudian Ibnu Walid menjawab. Kemudian Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fuqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafani wa iyyakum wal ahbab bi asrari fid darin amin menjawab. Beliau nukil kalamnya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, tidak boleh seorang murid di hadapan gurunya bertanya menyebut Kiai Fulan pakai nama, itu tidak boleh.
Tidak boleh, tidak boleh itu. Kemudian beliau panjang lebar mengupas kalam Imam Ghazali. Sekarang saya yang bicara ini. Kultu. Jangan sekali-kali bertanya pakai nama, itu bikin fitnah. Satu, bikin fitnah. Apakah fulan sah jadi mursyid? Apakah fulan boleh membaiat? Si fulan thariqahnya sah apa tidak? Pakai nama, ini tidak boleh, ini bikin fitnah. Sebab setiap syekh punya murid. Saya punya murid. Thariqah itu punya murid semua. Ribut nanti. Satu fitnah, dan masuk di dalam hadis Rasulullah SAW, al-fitnatu na'imatun la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tertidur, Allah Ta'ala melaknat orang yang membangunkan fitnah. Jadi yang bagus, masalahnya saja yang dibahas. Ini syarat thariqah, ini menurut Imam Fulan di kitab Fulani. Menurut imam ini lebih mudah. Nah, saya bacakan saja kitabnya. Penilaiannya terserah Anda. Terserah pendengar dan pembaca kita. Dan supaya dipaham, setiap thariqah itu punya syarat sendiri-sendiri. Tidak sama. Nah, kalau yang sudah meninggal, tidak apa-apa. Kalau yang mursyid-mursyid yang sudah wafat, saya bahas tidak apa-apa. Malah mendatangkan rahmat menyebut-nyebut nama beliau itu. Yang saya tahu ini di Indonesia dan sebagian di luar Indonesia, sekedar yang saya tahu, sebab jumlahnya thariqah itu sangat banyak, jumlahnya mursyid juga tidak terhitung. Yang saya tahu di zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih itu ada satu mursyid thariqah Syadziliyah dari Banten. Namanya Kiai Dimyati, beliau terkenal Mbah Dim Banten. Itu mursyid thariqah Syadziliyah. Itu malah beliau, ini saya bawa ini yang saya baca ini tulisan tangan dari salah satu murid Imamul Habar yang hadir waktu Mbah Dim ziarah ke Imamul Habar Habib Abdul Qadir dan ziarah ke Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Faqih. Waktu itu pesantren masih di Embong Arab. Hari Ahad 16 Jumadil Awal bertepatan dengan 6 November 1960 Masehi. Panjang ceritanya ini. Langsung ke yang masalah thariqah saja. Jadi awal judulnya itu awal kalimatnya jaa ila indal ustadz al-alama al-qudwa al-faham al-habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ahadu majadhibil jawiyin min Banten wa akhbara bismih An-Nahu Kiai Dimyati. Ini juga dihadiri Imamul Habar ini pertemuan ini. Kemudian terus sampai malah waktu itu beliau itu kan puasa dahar itu. Berpuasa tiap hari dari kecil itu Mbah Dim ya. Tidak pernah tidak puasa. Berpuasa dahar. Nah, saat beliau datang itu, beliau membawa karangan beliau tentang thariqah. Bayangkan itu, tahun 60 saja Mbah Dim itu sudah mengarang kitab thariqah. Saudara Imam berpesan kepada beliau setelah ditasih oleh yang mulia ayah Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Faqih. Kemudian yang mulia meminta wa ahsan ya Kiai Dimyati an tutarjim hadhihi risalah ila lughatil Indonesia. Beliau mohon supaya diterjemah karangan Mbah Dim tentang thariqah itu. Thariqahnya beliau itu Syadziliyah. Kemudian yang mulia membawa dalil وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Ayat Qur'aniyah. Kemudian Sayyidina Al-Walid juga berkata, ta'lifun mubarak wal muallif mubarak.
Dari pertemuan ini panjang pertemuannya, saya baca yang ada hubungan dengan Thariqah saja. Dari pertemuan ini kita tahu bahwa kemursyidan Mbah Dim itu diakui oleh Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih dan oleh Maulana Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Nah ini kan enak ini kalau begini. Ada mursyid, allamah, arif billah, diakui oleh maha guru kita. Selesai sudah. Saya berani menyebut nama, sudah wafat Mbah Dimnya. Jadi sudah tidak ada ghirah antar pengikut thariqah. Kemudian yang saya tahu lagi, mestinya Mbah Dimyati ini kan sebelum wafat pasti menunjuk kan. Biasanya mursyid-mursyid itu menunjuk gantinya siapa. Jadi yang ingin ittisal isnad kepada thariqah syadziliyahnya Mbah Dim, silahkan ke pesantrennya bertanya siapa yang sekarang meneruskan baiat gitu. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ketika beliau wafat, 3 putranya dan 2 putrinya dan seluruh muridnya tidak ada yang ditunjuk meneruskan thariqah Alawiyah. Itu supaya Anda tahu. Kalau ada salah satu murid yang mengaku mendapat ijazah untuk membaiat thariqah, bukan ijazah lah ya, bukan wirid, bukan ijazah wirid, thariqah kadzab, tidak ada. Tidak anaknya, tidak muridnya. Sayyidina Maulana Al-Walid tidak menunjuk seseorang untuk meneruskan baiat thariqah Alawiyah. Jadi sudah tidak ada. Kalau ijazah wirid, ya bisa itu. Itu pun sudah ittisal kepada beliau. Nah, saya tahu lagi pengarang kitab Tanwirul Qulub. Itu Mursyid Naqsyabandi. Yang mengambil ijazah kemursyidhan dari beliau itu ayah apa kakek dari Mbah Maimun Sarang. Sekarang diteruskan oleh Mbah Maimun. Mbah Maimun itu Mursyid Naqsyabandiyah, tapi Naqsyabandiyahnya yang ke Tanwirul Qulub. Bukan Naqsyabandiyah yang ke Syekh Nazim Haqqani, itu bukan. Ini yang ke Tanwirul Qulub. Itu masih hidup. Mbah Dim masih hidup. Itu beliau membaiat. Tapi yang saya dengar orang-orang tertentu. Saya tahu beliau membaiat dari guru saya Ki Afif Jepara. Sebab Ki Afif juga berbaiat tabarukan kepada Mbah Maimun Sarang. Saya tahu lagi Mursyid Naqsyabandiyah Qadiriyah, guru saya Syekhuna Abu Yahya Ki Haji Muhammad Yahya Bandung. Itu Mursyid Qadiriyah Naqsyabandiyah. Setelah beliau wafat, belum ada yang meneruskan baiatnya. Saya ingat sebelum meninggal dulu, Syekhuna Abu Yahya itu ingin menunjuk putra beliau almarhum Ustaz Abu Hamid untuk meneruskan baiat Naqsyabandi sama Qadiriyah. Tapi takdir Allah berkata lain, Ustaz Abu Hamid meninggal sebelum ayahnya. Jadi sampai sekarang juga belum ada yang membaiat. Yang saya tahu lagi, nah ini diakui kewaliannya oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih. Abu Yahya diakui wali min awliyaillah. Kiai Kostolani yang akan saya sebut ini, Cirebon, cucu dari Sunan Gunung Jati, itu mursyid Qadiriyah Naqsyabandiyah, diakui kewaliannya oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih. Yang meneruskan baiat beliau Mama Qasim, meninggal juga. Tapi saya dengar dari akhina Al-Ustaz Ahmad Sahal, putra Kiai Kostolani, Ustaz Tahir, ditunjuk untuk meneruskan baiat oleh ayahnya, masih hidup kalau hidup. Nah, seperti ini. Kiai Kostolani menunjuk putranya Ustaz Tahir membaiat. Menunjuk Mama Qasim almarhum membaiat. Sudah selesai. Jangan berkomentar lagi. Tidak mungkin seorang mursyid menunjuk tanpa alasan. Selesai sudah, jangan diperpanjang. Itu sempurna tidak ya? Sah tidak ya? Jangan. Suul adab itu. Sudah bukan urusan kita lagi. Kalau kita sedang membahas syarat menjadi mursyid baca kitab,
tolong dipahami, Anda mendapat ilmu, selesai. Tapi jangan pakai menilai-nilai orang. Itu nanti bisa suudzon, bisa suul adab. Kalau nanti yang kita suudzon itu wali, kita kualat. Sama dengan orang yang paling senang membahas sahabat. Sahabat ini adil apa tidak ya? Sahabat ini keliru tidak? Waduh, kacau ini. Kita suudzon kepada orang biasa saja haram, apalagi suudzon kepada mursyid-mursyid thariqah, apalagi suudzon kepada ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita sedang membahas syarat menjadi murid, syarat menjadi mursyid, pakai kitab, buka apa adanya. Gunanya apa? Kita tidak gampang tertipu memilih guru, satu. Kita tidak gampang kalau ada orang yang kan ada, pasti ada mursyid palsu kan ada kan. Murid palsu ada, mursyid palsu juga ada. Saya tidak sebut nama, tidak sebut daerah, ya pasti ada lah. Di mana-mana kan pemalsuan itu ada. Jadi kita tahu, punya barometer. Oh ini asli, palsu. Tapi jangan pakai diomong-omongkan. Jadi suudzon, jadi kizib, jadi fitnah. Kita buka. Kemudian faedahnya lagi, kita mengetahui syarat syurutul iradah, syurutul irsyad itu, kita juga tidak gampang-gampang iddia mengaku-ngaku jadi mursyid. Itu penting. Gak gampang ya jadi pikirnya mursyid sama dengan tukang ceramah, ya beda urusan. Saya teruskan, ini tidak akan selesai, ini sudah hampir habis waktunya. Insyaallah minggu depan saya masih akan teruskan masalah ini. Yang saya tahu lagi, ini kalau saya mengatakan saya tahu belum tentu berasal dari orang tua saya pengakuannya ya. Yang pengakuannya berasal dari orang tua saya sebutkan. Yang dari pemahaman saya, ya saya yang ngomong ini. Yang saya tahu lagi itu di zaman Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih masih hidup di usia muda beliau, sebab saya tidak tahu ini wafatnya tahun berapa. Ada Syekh Abdul Malik, gurunya Habib Lutfi Pekalongan, Mbah Malik Purwokerto. Itu mursyid. Ini bukan dari Sayyidina Maulana Al-Walid, saya yang bilang. Beliau mursyid. Thariqahnya Syadziliyah. Turun ke murid beliau Habib Lutfi Pekalongan yang sekarang membeat Syadziliyah. Saya kira mungkin salah satu anak atau beberapa anaknya mungkin meneruskan, tapi saya tidak jelas. Yang saya tahu betul meneruskan beatnya Mbah Malik Habib Lutfi. Thariqah Syadziliyah. Kemudian di Jakarta zaman dulu itu ada Thariqah Sammaniyah. Itu berasal dari Syekh Muhammad Samman Al-Madani, Madinah. Khadimul Hujrah An-Nabawiyah, itu thariqah betul. Tapi saya tidak tahu nama-nama mursyid di Jakarta yang isnadnya sambung ke Syekh Muhammad Samman. Juga saya tidak tahu sekarang mursyidnya siapa di Jakarta. Wallahu a'lam. Tapi itu thariqah betul, thariqah Sammaniyah. Dan tawassul beliau sampai sekarang saya juga menyebarkan tabarukan kepada Syekh Muhammad Samman yang Allahu ya Allahu ya Allahu ya malja'al basiri ya ghawthahu ila akhirah. Itu saya dapat ijazah dari Syekhuna Abu Yahya, yaitu tawassul Sammaniyah bi Syekhina dzis sirri wal burhani kutbiz zamanil arifis sammani. Bahkan Syekh Muhammad Samman itu pangkatnya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbul Ghawth. Itu thariqah sahihah. Zaman dulu di Jakarta, di pinggiran-pinggiran Jakarta, Bekasi dan lain-lain dibaca manaqib Syekh Samman bahasa Indonesia. Tapi tambah ke sini kalau saya lihat sudah jarang yang baca. Itu manaqib mubarak. Siapa yang membaca akan mendapat barakah. Thariqahnya juga sahihah. Thariqah Sammaniyah. Kemudian yang saya dengar Thariqah Al-Ba'alawi, Thariqah Alawiyah, Thariqah kita ini yang membeat, memang pakai beat itu, saya dengar dari murid-murid beliau, Al-Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Hafidh, itu membeat Thariqah Alawiyah. Jadi kalau ada yang ingin masuk Thariqah Alawiyah, minta saja ijazah Thariqah Alawiyah, beat ke Habib Umar. Lah,
Cara beat itu jangan kita atur. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid memang panjang kan, pakai berdiri, disumpah, wallahi, ila akhiril bai'ah. Kalau umpama mursyidnya cuma megang, ajastuka, tariqah al-ba'alawi, ya sudah, sah. Sudah masuk kita. Dan kelebihan tariqah alawiyah itu, Anda berbeat kepada mursyid manapun, sama saja isinya, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Umpama Anda beat ke Habib Umar bin Hafidh, tariqah alawiyah, sama saja yang dibaca ya di situ. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus, Sabilul Muhtadin, Maslakul Garib, tawasulnya ya Umar bu Umar, ya Tarim bu Alaha, dan lain-lain. Sama saja. Itu enaknya tariqah al-Ba'alawi, tariqah kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan, panjang sekali kalau masalah tariqah ini, memang nggak bisa cepat-cepat. Saya juga hati-hati ngomongnya. Sebab fitnahnya besar, salah omong bisa jadi fitnah kalau urusan tariqah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.